Oke, minasan, sekarang kembali lagi ke lanjutannya ya, ke bab 3 di Dai Sangsho. Di sini untuk bacanya ini Seizoko Tenno Kanri no Kiso Chishiki. Kita akan mempelajari tentang pengetahuan dasar manajemen proses manufaktur atau proses produksi ya. Di sini kata-katanya yaitu Seizo, yaitu produksi ya, atau manufaktur. Lalu Kote, yaitu proses. Jadi proses produksi seperti itu. Baik, lanjut di halaman 43. Selanjutnya di halaman 44 ya. Di sini saya akan menggunakan PowerPoint ya agar lebih paham aja minasang di sini. Oke. Di sini ada Genzai Ryo no Kanri, manajemen tentang bahan baku ya, manajemen bahan baku. Yaitu A, kita lihat ada Genzai Ryo no Kanri no Kihon Teki na Kangai Kata. Jadi di sini kita akan membahas tentang cara berpikirnya dulu nih, kerangkanya dulu ya. Kita lihat dulu di sini untuk kerangkanya. Oh, di sini ada beberapa kata-kata baru yaitu fukaketsu yang artinya sendiri adalah esensial ya. Esensial di sini ada kanji fu, ka sama ketsu. Yang fu ini artinya ini selalu tidak bisa. Jadi tidak bisa kalau ketsu itu kekurangan. Jadi tidak bisa kekurangan. Jadi yang esensial, yang penting seperti itu. Maksudnya seperti itu. Terus ada eikyo o oyobosu. Nah, eikyo ini sudah dampak sebenarnya ya. Tapi kalau misalkan ada oyobosu ini jadi membuat dampak, itu berdampak gitu. Jadinya seperti itu. Dan di sini ada meikaku, yaitu klarifikasi ya. Meikaku atau kita mencari tahu gitu, mencari tahu klarifikasi itu seperti itu maksudnya gitu. Oke. Kita bahas yang A. Hai. Di sini ada kalimat anzen de henshitsu no yoi. Saihin o tsukuru ni wa anzen de henshitsu no yoi genzai ryo o tsukau koto ga fukaketsu desu. Nah, di sini fukaketsu ya esensial. Jadi penting nih. Apa yang penting nih? Jadi untuk membuat produk yang kualitasnya baik dan aman gitu ya. Penting untuk menggunakan bahan baku yang kualitasnya bagus dan baik dan aman seperti itu. Jadi itu atarimai ya. Jadi untuk membuat barang yang bagus membutuhkan bahan baku yang bagus. Maksudnya seperti itu ya. Contoh mudahnya, simpelnya seperti itu. Di sini ada keterangan lagi yaitu okina eikyo o oyobusu kara. Eikyo o oyobusu. Karena berdampak besar. Sudah pasti ya, kalau misalkan bahan bakunya itu sudah bagus, pasti barangnya itu akan kemungkinan bagus juga. Selanjutnya, ada Seizo Kotei no Hajime no fudan to naru genzai ryo no kanri wa taihen juyou desu. Ya. Jadi genzai ryo no kanri itu atau manajemen bahan baku itu merupakan tahap awal di proses produksi yang sangatlah penting. Maksudnya seperti itu ya. Jadi untuk menghasilkan barang yang bagus itu kita harus memanajemen bahan bakunya dulu nih. Dan itu merupakan tahap awal di dalam proses produksinya seperti itu. Selanjutnya di sini ada tekisetsu na genzai ryo no kanri. Tekisetsu itu sesuai ya atau tepat. Jadi manajemen bahan baku yang tepat. Di sini ada genzai ryo no kanri ni okeru kigai no yoin o meikaku ni suru koto ga hitsuyou desu. Nah, di sini kita sudah mulai berpapasan dengan hasap nih, HCCP atau hasappu sejepangnya ya. Artinya sendiri adalah genzai ryo no kanri ni okeru kigai yoin o meikaku ni suru koto ga hitsuyou desu. Jadi penting untuk mengklarifikasi atau penting untuk mencari tahu dulu nih, mencari tahu atau mengklarifikasi penyebab bahaya yang terjadi di manajemen bahan baku. Jadi kita harus tahu dulu nih penyebab-penyebab berbahaya yang mungkin terjadi di genzai ryo no kanri di manajemen bahan bakunya nih. Seperti itu. Dan itu adalah definisi umumnya dari hasap ya. Jadi hasap itu kita meikaku, kita mengklarifikasi. Oke, di selanjutnya ada gambar ya, ada gambar di halaman 45 masih, yaitu gambar skema di sini. Yaitu genzai ryo no kigai bunseki, yaitu bunseki sendiri ini adalah analisis. Jadi analisis bahaya terhadap genzai ryo, bahan baku seperti itu. Nah, di sini kita lihat ada gambarnya dan di sini ada kata-kata barunya, ada bungkeng dan shiryo. Bungkeng itu ada literatur atau buku, literatur. Jadi dokumen-dokumen yang terdapat dari buku ya. Kalau bungkeng, kalau shiryo itu dokumen-dokumen biasa seperti itu. Kita lihat untuk penggunaannya. Di sini ada genzai ryo ni okiru kigai no yoin o meikaku ni suru. Jadi mengklarifikasi
penyebab bahaya yang mungkin terjadi di Genzairyo. Penyebab bahaya yang terjadi di bahan bakunya, ya. Untuk mengklarifikasinya itu ada dua cara, yaitu Kakonokensa Kekka. Itu dengan hasil penelitian terdahulu, ya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Lalu ada juga dari Kanrensuru Bunkengto Shiryo. Jadi, Shiryo itu dokumen dan Bunkeng itu adalah buku, ya, atau literatur. Jadi, dokumen atau buku yang berkaitan seperti itu, ya. Nah, di sini ada Teiki Teiki ni Meikakuka. Jadi kita harus mengklarifikasi secara teratur. Nah, mengklarifikasi apa di sini? Naniga konyu shiteru ka? Apa yang membuat kontaminasi itu? Terus dono teido no risku no okisaka. Risiko itu resiko, ya. Jadi seberapa besar resikonya seperti itu. Jadi kita mengklarifikasi apa yang membuat konyunya, yang membuat kontaminasinya. Lalu kita mengklarifikasi juga seberapa besar si penyebab bahaya itu gitu loh. Resikonya bagaimana seperti itu, ya. Hai, selanjutnya di subjudul B yaitu penerimaan terhadap bahan baku. Nah, di sini ada kata-kata barunya, yaitu taisho. Taisho, ya, seperti ini kanjinya. Terus ada teryoteki. Terus ada kokorogake. Nah, taisho ini menangani artinya, menangani. Terus ada teryoteki, kuantitatif. Kuantitatif, ya. Terus ada kokorogake mas, yaitu mengingat. Ada kanji kokoro, terus gake. Seperti itu, ya, mengingat. Oke, kita lihat di sini untuk penjelasannya. Yang pertama, ada genzairyo no ukeire kensa no kekka wa sono ato no seizou koutei de dono you ni taishou subeki ka o handan suru juyo no data desu, ya. Di sini kata-kata barunya sudah keluar, ada taisho, penanganan, menangani. Handan itu keputusan, ya, keputusan. Terus mungkin ada seizou koutei. Seizou koutei itu proses produksi, ya, tadi, ya. Nah, untuk penjelasannya, untuk artinya sendiri kita lihat di sini. Nah, itu artinya sendiri itu di sini kita lihat ada genzairyo no ukeire kensa no kekka wa. Jadi hasil penelitian penerimaan bahan baku itu merupakan juyo no data, dari belakang dulu. Merupakan data penting untuk memutuskan bagaimana taisho subeki, bagaimana seharusnya menangani proses produksi setelah itu, ya, setelah itu maksudnya setelah menerima bahan baku tersebut. Nah, selanjutnya ada genzairyo no kigai youin o teiryo-teki ni meikaku ka shita ue de, sore ni ojita ukeire kensa wo konai. Ya. Di sini artinya itu adalah setelah mengklarifikasi bahaya bahan baku secara kuantitatif, lakukan inspeksi penerimaan yang sesuai dengan data tersebut, ya. Selanjutnya ada mondai no nai genzairyo o ukeireru you ni kokorogakemasu. Kokorogakemasu, yaitu mengingat nih di sini nih. Jadi ingatlah untuk selalu menerima bahan baku yang tidak mempunyai masalah, tidak bermasalah, maksudnya seperti itu, ya. Selanjutnya di nomor 2 ada seizou kotei no kanri to chui jiko. Yaitu hal-hal yang diperhatikan di manajemen proses produksi. Nah, di sini ada gambar yang sering menisang lihat, ya. Yaitu ada suhu sama tanda panah, ya. Kalau tanda panah hijau berarti si bisaibusunya itu banyak bisaibusu yang berkembang. Banyak bisaibusu yang sulit berkembang, ya. Tapi tidak semuanya. Di situ bisaibusunya itu bisa dibilang aman, ya. Karena sulit berkembang bisaibusunya, warna hijau. Nah, kalau misalkan kuning, di sini bisaibusunya itu berkembang, tapi secara biasa, ya. Bisaibusu ga zoushoku. Bisaibusunya berkembang, mikrobanya berkembang. Nah, kalau misalkan merah itu, bisaibusunya itu sangat cepat berkembang. Kyusoku ni zoushoku suru, cepat berkembang, ya. Makanya merah, ya. Oke. Untuk keterangannya di sini ada genzairyo, terus shikakarihin, terus tanda kurung, kyukang seizou, terus tanda kurung, kyukang seihin no hokang. Yaitu penyimpanan terhadap bahan baku genzairyo sama shikakarihin. Shikakarihin itu maksudnya adalah barang yang sedang diproduksi, ya. Jadi belum jadi, tapi dia juga bukan genzairyo karena sedang diproduksi di tengah-tengah si barangnya ini. Nah, kita lihat untuk penyimpanannya.
10度セルシウスから60度セルシウスの温度にある時間を短くするため. Pokoknya ada dua. Ya, 10からセルシウスから60度セルシウスの温度にある時間を短くするため. Jadi, karena di sini di suhu 10 sampai 60 derajat itu bisa busanya berkembang, jadi otomatis kita harus memperpendek durasi ketika di suhu 10 sampai 60 derajat nih. Nah, ini adalah cara-caranya nih. Yang pertama ada koong de hokang suru, ya. Kita harus menyimpannya di suhu yang tinggi, di 60 derajat ke atas, karena bisa busanya ini sulit berkembang. Terus ada sugunu taberu, langsung dimakan. Begitu udah jadi langsung dimakan. Itu untuk restoran biasanya. Terus ada sumiyakani reikyaku suru. Dinginkan dengan cepat. Sumiyakani reikyaku suru. Ya, di suhu 4 derajat ke bawah. Terus ada reizo ya reito de hokang suru. Disimpan dengan menggunakan kulkas atau freezer gitu ya. Seperti itu. Jadi selalu berhubungan dengan suhu nih. Jadi untuk memperpendek durasi dari suhu 10-60 derajat itu, 10 derajat sampai 60 derajat itu dengan cara seperti ini. 4 poin ini. Seperti itu ya.